Ya, teman-teman yang mau bertanya Kristenan boleh silakan. Yang mau bertanya Kristenan silakan. Boleh naik dalam Yesus ngobrol-ngobrol.
teman-teman beberapa klaim ya mengenai ketuhanan Yesus. Yang pertama dari Yohanes 13 ayat 13 ya. Ini secara gamblang ya. Yesus itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Shalom Kak Windy Rachel. Halo Pak Oli, suara saya masuk enggak Pak Oli? Masuk, bro. Lancar, aman. Oke ya teman-teman, ini aku ngobrol ya Pak Oli. Maksudnya nanti Pak Oli tambahin lah. Oke teman-teman, jadi ada beberapa klaim ketuhanan Yesus ya. Di antaranya ini kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah, itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, nanti teman-teman memaksakan bahwa itu bukan Tuhan tapi Tuhan. Nah, coba kita lihat ya dari bahasa aslinya. Papan Greek New Testament ya. Di situ dikatakan ya, kurios. Nah, kurios ini meaningnya apa sih? Itu cuman Tuhan, Tuan, cuman master gitu. Nah, permasalahannya di situ. Kalau kita mengklaim itu cuma master, kita dari Ibrani Septuaginta ya. Ternyata bukan cuma master. Kurios itu berarti Adon, Tuan, betul. Nah, dia berarti Adonai, Tuanku. Nah, dia juga berarti apa? Yehovah. Yehovah itu sama ya dengan Yehova. Dia adalah El. El itu Allah. Dia adalah Elohim. Dia adalah Allah. Dia adalah Eloah. Baal Gevir, Tuhan. Bahkan dia Kurios itu artinya apa? Yehovah. Gitu ya teman-teman. Jadi bisa satu makna. Nah terus bagaimana dengan Shalom Pastor Hope? Shalom. Shalom Project. Bro NKRI. Ini PS PlayStation iya, ini ya. Shalom bro. Bukan Pastor ya. Iya. PS-an ini PlayStation. Yo. Lanjut Project. Nah, oke. Kemudian di dalam Lukas 1 ayat 76 ya. Dikatakan seperti ini. Nah, dan ini adalah nubuatan Zakaria ya mengenai Yohanes. Dan kau, hai anakku, engkau Yohanes, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului siapa? Kurios, untuk mempersiapkan jalan baginya. Nah, Kurios di sini itu jelas Yesus. Yohanes akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi karena Yohanes akan berjalan mendahului Kurios, mendahului Yesus pada kenyataannya kan, untuk mempersiapkan jalan baginya. Nah, kita lihat Kurios di situ meaningnya apa? Kita buka di nih, Yesaya 40. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Nah, ini adalah Yohanes. Luruskanlah di padang belantara jalan bagi raya Allah kita. Nah, dikatakan apa? Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, untuk Kurios. Nah, kita buka nih, Kurios di sini artinya apa? Dalam Open Hebrew Bible.
Kol, Kore, B, Midbar, Panu, Derek, siapa? Yod-Heh-Vav-He. Jelas di situ, Kurios di situ diterjemahkan Yod-Heh-Vav-He. Jadi Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi siapa? Yod-Heh-Vav-He. Padahal dia mempersiapkan jalan untuk siapa? Untuk Yesus. Jadi Kurios tidak bisa dimaknai Tuan tok. Itu pemaknaan yang sempit. Oke. Kemudian Yesus minta dihormati seperti kita menghormati Bapa. Lukas 5 ayat 23. Lukas 5 ayat. Oh, salah. Lukas. Oh, ini ada permintaan. Bentar, saya naikkan dulu. Oish. Shalom. Salam Romo. Halo, shalom. Oke. Lukas 5 ayat 20. Oh, sorry. Yohanes 5 ayat 23 ya. Oh, enggak, udah live-nya udah selesai apa? Di tempat Agatha atau posisi masih jalan-jalan nih? Ya masih ada, nggak jalan-jalan aja. Ya. Oke ya. Nah, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Yesus minta dihormati, diberikan penghormatan seperti kita menghormati Bapa. Gitu. Kemudian ya, Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14. Nih ya. Yesus minta kita berdoa kepadanya. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yesus minta kita meminta padanya di dalam namanya. Nah, ada tidak manusia yang berani mengatakan, kau minta sesuatu kepadaku dalam namaku gitu. Ini kan ditujukan dalam bentuk doa gitu loh. Gitu ya. Kemudian bagaimana dia mengampuni dosa. Dalam Yohanes ya. Dosamu sudah diampuni. Nah, Yesus mengampuni dosa. Maka
Maka dibawa oranglah kepadanya seorang perempuan yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika sunat iman mereka berkata kepada perempuan, percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Gitu kan. Nah, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dia memiliki kuasa pengampunan. Oke, lagi ya. Bukti-bukti lainnya. Oke, Wahyu 7 ayat 10. Nah, katakanlah dengan suara yang mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ya, jadi dia dinyanyikan bagi anak domba, mereka berseru. Gitu ya. Kemudian masih ada lagi ya. Ada ikrar ya, bagaimana Yesus dipuji ya. Dan aku mendengar semua makhluk yang ada di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut semua yang di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan siapa? Bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya, dan keempat makhluk itu berkata amin dan tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Oke ya. Jadi di situ Yesus juga menerima penyembahan dong. Kemudian kita buka lagi ya. Ini Yohanes. Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan apa? Beribadah kepadanya. Itu ya. Kemudian Matius 14:33. Orang-orang yang ada di perahu menyembah Yesus ya, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Yesus menerima penyembahan loh. Kemudian Matius 9 ayat 18. Bahkan malaikat menyembah dia loh. Sementara Yesus berbicara demikian pada mereka, datanglah seorang kepala ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tapi datanglah letakkan tangan, ia akan hidup. Ibrani 1 ayat 6. Nah, ketika ia, sang bapa, membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, apa? Semua malaikat harus apa? Menyembah dia. Itu ya.
Terus masih ada banyak ya. Yesus minta kita berdoa tadi udah ya, ke dalam namanya. Terus Yesus mengklaim dirinya, dia bisa sanggup mengampuni dosa gitu ya. Nah, kemudian Yohanes 14 ayat 26. Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam siapa? Dalam namanya. Dalam nama Yesus. Bayangin loh, Bapa mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus. Keren gak tuh? Oke ya. Kemudian Ibrani 1 ayat 6. Nah, tetapi tentang anak sang Bapa ia berkata, tahtamu ya Allah. Bapa mengakui kealahan sang firman. Itu ya. Kemudian ya, Yesus layak menerima hormat pujian. Wahyu 5 ayat 8. Jadi di mana Yesus disembah? 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gurungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang Roh Kudus. Dan mereka menyanyikan sesuatu yang berkatnya, engkau menerima gurungan kitab itu dan membuka mata-matanya, karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah beli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam bagi Allah kita, dan mereka memerintah sebagai raja di bumi. Maka melihat mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk dan tua-tua 7 mulai berkasa, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk apa? Menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Ini ada yang maaf nih. Oh, Pak ini jatuh, Pak. Kepental, Pak. Tuh ya. Jadi anak domba itu pun dia layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kemuliaan, kekuatan, hormat, dan kemuliaan dan puji-pujian. Jadi dia disembah, dia diadore di situ. Ada adorasi di situ. Kenapa Pak Ali? Pak iya. Kemudian ya, ada lagi. Oh ini kalau diteruskan ya, dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, di bumi, yang di bawah bumi, dan di laut, semuanya dari dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Nah, semua makhluk yang di surga, di bumi, di bawah bumi, ya kan, mengatakan bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba, puji-pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan apa? Menyembah. Oke. Nah, kemudian Yesus menjadikan dirinya Alfa dan Omega. Wahyu 22 ayat 13. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, aku datang segera. Ini berarti siapa? Yesus. Dia akan datang segera, dia membawa upahnya. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama, yang terkemudian, yang awal, dan yang akhir. Ya.
Apa? Ini apa yang dimiliki Bapa dimiliki Yesus. Yohanes 16 ayat 17. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, aku memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apapun yang dimiliki Allah, Yesus punya. Nggak ada manusia yang punya klaim kayak gitu. Kalau ngeklaim Tuhan, ada manusia yang ngeklaim dirinya Tuhan. Siapa ya? Napoleon atau siapa ya? Ada. Tapi dia berani nggak mengatakan apa yang dimiliki Allah, aku punya. Nah, Yesus berani. Apa yang dimiliki Allah, aku punya. Ya. Yohanes 17 ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Segala loh. Keren gitu. Kemudian Yesus juga maha hadir ya. Ayat 19. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia hadir dimanapun. Tuh. Terus. Nah. Dia adalah Alfa dan Omega. Udah ya tadi ya. Ini. Bahkan Yesus menuntut. Ya. Orang kalau ikut dia itu ya sepenuh hati. Jangan separuh-separuh. Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan lebih dariku, ia tidak layak bagiku. Dia menuntut totalitas dalam mengikut dia gitu. Ada Mbak Ica. Naik Mbak Ica. Oh. Jadi totalitas diminta. Kemudian lagi ya. Ini ya, totalitas, benar-benar dia menuntut totalitas. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawa, kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan perolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia yang mengutus aku. Yesus berkali-kali dalam klaimnya menyamakan dirinya dengan Allah. Kemudian ya, Yesus memberi hidup, dia menghidupkan ya. Yohanes 5 ayat 25. Jadi barang siapa percaya kepada Yesus, dia juga akan hidup ya. Saya naikkan. Ucup. Aku berkata kepadamu, sungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka mendengarnya akan apa? Hidup. Oke, selamat pagi Bro Ucup. Ya, selamat pagi Bro Jack Cita. Ini akun keberapa ini? Enggak, ini akun yang asli. Yang kemarin tuh udah aku tutup aja lah, nggak bagus akunnya. Oke. Ini Ucup Bro, dari Muslim?
Iya, Muslim. Kalau bro Oke, oke. Ceta nih, Saya Kristen. oh Kristen, saudara Ada jauh. yang ya saudara jauh ya, bisa dibilang Mm-mm. demikian. Ya, Gimana besok bro? Idul Adha ya. Iya bro, Besok Idul mohon Adha. maaf lahir batin lah Oke. semuanya. BTW, bro, Iya ada bro. yang mau ditanyakan? Kok putus-putus suaranya? Halo, halo, Ah halo. ya udah normal. Oke. Mungkin bro ada yang mau ditanyakan tentang kekristenan? Hmm, bagus sih, mengajarkan kebaikan, agama kasih. Apa mau saya bertanyakan? Saya juga bingung. Begitulah bro, Cita. Iya. Besok, Kenapa ya besok di bro korban juga nggak itu? enggak, tahun ini saya enggak. Oh, oke. Mm-mm. Gimana? Yang jadi keraguan, yang jadi Enggak, membingungkan apa bro? bukan karena keraguan ya, tapi karena mungkin dari segi ini ya, kata orang tua saya, tidak usah dulu lah. Kalau mau apa kurban untuk orang tua dulu gitu, dia bilang. Ya saya ya udahlah. Oh, oh, maksudnya yang tahun ini ya bro ya? Iya, begitu. Jadi kan ridhonya orang tua ya gitulah. Ridhonya Tuhan juga. Penting lah bro. Jadi kalau dibilang jangan dulu ya saya tidak berani. Oh, oke, oke, oke. Bagus, bagus. Naik tuh harga kambing tuh, macam harga emas aja udah. Sorry, sorry. Gimana bro? Harga kambing naik, udah macam harga emas aja, naik terus dia. Gitu ya. Tigaan harganya sekarang. Ada yang ada yang bilang kambing itu harganya kayak emas memang. Iya, 3 jutaan. Selalu naik. Mm-mm. Cuman kalau beda negara tidak berlaku ya mungkin ya. Berlaku juga, Misalnya cuman di Korea itu dia beda ya. itu kan karena Ya, kurs mata uang mereka kan stabil dan lebih tinggi gitu loh daripada rupiah. Intinya patokannya tuh emas dan perak lah gitu bro. iya kalau patokannya emas dan perak. Iya. Cuman kalau kambing tetap ada yang bilang kan misalnya gini ya. Kambing tahun berapa itu setara dengan emas berapa. Nah, sama juga tahun sekian nanti setara dengan emas sekian. Cuman kan itu parsial ya. Secara negara itu parsial. Karena kayak yang di Korea itu cukup berbeda. Jadi tidak bisa disetarakan. Jadi mungkin kalau di Indonesia bisa harga emas sekian, per gramnya sekian, nanti jadi kambing sekian. Terus nanti begitu emas turun, kambing juga turun dan lain sebagainya. Mungkin bisa ya dibegitukan. Kurang Tapi tahu juga itu sih, kan kalau emas itu tidak mungkin turun ya bro. by gimana? Emas tidak mungkin Gimana turun, bro? dia naik terus memang. Ya kalau kita lihat secara tahunan, yang di akhir ini kan memang naik terus ya. Tapi Semenjak COVID kemarin ada meledak harganya. ada oh ya, tapi ada fasenya juga. Kalau kita buka di kitco.com itu ya kan ada juga kan. Emas juga pernah turun selama berapa tahun itu. Ada sisi dia turun. Ada nggak bro perintah dari Yesus tersebut mengenai penggunaan emas dan perak seperti itu bro? Ini saya baru muncul pertanyaan. Ada, tapi itu bicara mengenai apa ya? Talenta ya, atau dinar atau apa? Itu bicara masalah bunga.
bukannya zamannya Yesus tersebut menggunakan emas dan perak gitu ya, setahu saya. Apakah ada perintah gitu bro untuk umat-umat yang sekarang seperti bro Jack Ceta itu? Oh, soal gimana bro? Soal emas, soal diperintahkan untuk menggunakan atau gimana? Iya, Dalam menggunakan artian gimana? untuk alat transaksi. Oh, ini ada, tapi ini bicara masalah bunga, uang dan bunga ya. Nah, gini. Maka jawab Tuhan itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Gitu ya. Jadi ini tentang perumpamaan tentang hamba yang jahat dan malas. Oh ya, saya Dia paham. harus muterin uang itu. Ya. Bro, maaf saya potong. Uang Mm-mm. di situ kan uang zaman dulu kan mas dan perak gitu ya, nggak macam sekarang kan. Ya, betul. Ya paham, saya sudah nangkep nih. Ya, di situ ya, to throw the silver ya. Kalau bahasa aslinya kan silver ya. Cuman kan karena kita kan kalau yang namanya translasi bahasa itu kan kita harus ada penyesuaian. Kayak misalnya gini, maka gandum telah menguning gitu kan. Sebenarnya kan kalau dalam bahasa aslinya kan gandum telah memutih. Ya, Nah, ya jadi benar. tim translasi itu tidak bisa serta-merta melupakan budaya setempat, gitu kan? Gitu. Jadi perubahan bukan di autografanya, tetapi dalam terjemahannya. Kenapa? Karena banyak pertimbangan ya. Ada budaya setempat, ada apa namanya? Kayak misalnya garam. Kalau garam itu sudah menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan gitu kan? Garam kok bisa tawar? Kalau secara kimia kan tidak mungkin garam itu tawar. Karena ikatan garam kan kuat. Gitu ya. Nah, ternyata pada waktu itu ya ini juga ada apa? Background dari itu. Itu apa gitu ya. Jadi orang pada waktu itu menggunakan kayak semacam batu ya. Batu itu ditaruh di yang adalah itu. Nah, kemudian itu di kayak pinggir-pinggirnya itu kan dipenuhi dengan garam gitu kan. Terus makin tebal gitu kan. Nah, itulah yang dipakai gitu kan. Nah, setelah itunya habis ya udah batunya dibuang. Seperti itu. Jadi pemaknaannya memang kita juga harus sampai ke ininya, ke apa? Situasi pada waktu itu. Tapi tadi masalah uang tadi gimana, Bro? Kalau di sini kan ada cukup kontras ya. Jadi bunga itu diizinkan oleh Yesus. Gitu. Iya. Dan memang sejak hukum Taurat dikatakan bahwa tidak masalah menerapkan bunga, tapi kepada non-saudara. Gitu. Jadi kalau meminjamkan uang kepada saudara jangan pakai bunga. Makanya kan kayak apa? Untuk kredit ya. Misalnya apa itu? Citibank misalnya gitu. Itu kan punya orang Yahudi juga kan. Memang Punya orang Yahudi. Jadi memang saya tidak berani juga ya kalau bercerita sini ya, takut ada banned ya. Memang bank-bank itu milik swasta semua sih. Aduh, iya, takut di iya. banned tuh bang. Oh, enggak. Enggak aman ya. Di sini di Bukan, sini maksudnya
lebih ini. Pihak ketiga nih, bukan abang. Pihak ketiga. Hmm. Ngeri. Terus tapi juga kita cermati ya bro. Aku pernah coba ke itu ya, ke bank muamalat ya. Ya tapi ini cuma untuk komparasi ya. Mungkin saya salah. Mungkin pada waktu itu saya dapat angka yang lebih tinggi ya. Nah kalau mereka kan tidak menggunakan sistem bunga atau riba, tapi penggunaannya ijaroh ya. Ya apa ya? Bagi hasil ya istilahnya. Tapi Bagi hasil. pada kenyataannya itu ya itu dua kalinya bro. Dua kalinya dari konven. Jadi bank konven itu mungkin 8%, nah tapi itu bisa jatuhnya 16%. Macam mana? 20%? Kalau bank konvensional itu misalnya kredit mobil ya, itu kan rate-nya kan antara 6% sampai 8% gitu kan. 6 sampai 8%. Nah, kalau di bank muamalat waktu itu saya tanya, sempat saya hitungkan dan itu jatuhnya 16%, bro. Wah, lebih besar. Iya, makanya apa ya? Sempat ada isu juga kan, bank muamalat waktu itu diakuisisi oleh pemiliknya yang non Muslim. Sempat ada isu, tapi kayaknya nggak jadi ya waktu itu. Akhirnya dibeli perusahaan apa waktu itu? Karena memang ya cukup besar gitu. Ya, kalau itu bukan sebuah masalah ya kalau dibeli sama non Muslim ya. Soalnya kita pun juga di negara kita pun pemerintahannya ya Islam gitu ya. Bapak presiden kita ya. Gitu, bukan hal masalah. Ini ada yang komen bawah ya, ngomongin daging sapi aja naik abang nih. Apa yang boleh bahas bro, daging sapi bro? Enggak, besok kan mau kurban, mending ngomongin daging sapi maksudnya, mau digoreng, mau di sate atau mau di apa gitu. Wah, makin rame. Aduh, udah lapar aku nih, Bang Aladin. Itu tadi ada si itu mana tuh, Alberto tuh, tarik tuh, Alberto tuh, gue mau nanya tuh sama dia tuh. Alberto naik tuh, dicari. Udah pindah dia. Mau dipinterin. Mau dipinterin. Ini salam kenal ya semuanya. Ucup, ini dari mana nih Ucup? Ya dari mana? Dari tadi kah bang? Enggak, maksudnya Kristen juga kah? Enggak, Islam. Muslim. Ya. Ngomongin masalah bunga jadinya ribaan. Nggak tahu kenapa lari ke sana. Saya kalau scroll di TikTok nih ya, saya heran beberapa hari ini film itu Kucing-Kucing Kotahe itu kok selalu muncul tuh. Aduh, jadinya saya sedih ya, teringat cinta pertama saya yang gagal. Jadi galau saya, susah tidur saya 2 hari. Oh, tapi udah nikah. Tuh, jadi udah nikah. Udah nikah, udah punya anak 2 pun bang. Aku nintip bang di Facebooknya bang. Ngintip. Nggak ada berani aku, takut. Nggak berani bersilaturahmi langsung. Oh gitu ya. Ya, bagi abang lucu sih, bagi saya serius bang. Cinta pertama tidak bisa dilupakan. Loh, jadi galau maksudnya? Belum move on atau gimana? Ya, belum maaf nih. Waduh, ini FIC official ini saya sudah ahli kalau yang gitu-gitu tuh. Saya sudah 6 tahun ya, tapi masih belum move on ya, dan sampai sekarang saya masih melajang ya. Makanya zaman dulu orang nggak bisa move on, sekarang udah pada roll on. Bagi udah saya zaman move on bagi dong. Saya tuh dia tuh wanita yang sangat luar biasa. Nah, berarti kan kalau sampai luar biasa kenapa bisa nggak jadi kan gitu? Iya, namanya. Nggak, sekarang sudah menikah apa belum bro?
Sudah. Dulu saya masih kuliah, terus dia dijodohin sama orang sama orang tuanya ya. Saya nggak bisa berkata apa-apa lah. Loh, Dan nggak anak-anak diperjuangkan gitu maksudnya? masih masih kuliah, saya tidak ada uang waktu itu. Nah, terus sekarang menikah bukan sama cinta pertama itu berarti? Mm-mm. Dia Nah, bro, menikah dengan cinta orang nggak sama lain. istrinya? Acara? Bro-nya cinta nggak sama istrinya? Maksudnya yang kalau nggak cinta kok bisa menikah gitu? Ya, tahu bilang lah. Ya, ini satu hari Ya, rokok udah 2 bungkus. maksud saya begini, Nah, ketika bro menikah dengan istri bro, tapi nggak cinta, nah, saya itu saya kan, masih saya masih lajang. oh sekarang masih lajang, belum menikah. Iya, dan berakhir hubungan kami itu sudah selama 6 tahun, bro. Dan sampai sekarang saya masih belum masih teringat kadang. Oh, dianya yang sudah menikah. Iya, Oh ya dan susah dan bro. sudah punya anak 2. Saya tahu dari mana. Saya suka intip-intip Facebooknya, Instagram suaminya gitu. Aduh, berat, 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 berat. Kalau dia sudah Ya, menikah, ya terus 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 gini ya gini. terus gimana? Kalau dia sudah menikah, coba coba lihat dia bahagia nggak dengan pernikahannya. Kalau dia bahagia, seharusnya ya Sepertinya sudah seharusnya bahagia. Sepertinya sudah bahagia. Kalau tidak bahagia, bagaimana bisa punya anak sampai 2? belum tentu orang bisa punya anak karena menikah yang pasti kan bersetubuh bro, bersetubuh ya pasti punya anak lah. Hmm, Belum Ya tentu. tetap beda cerita juga ya Pak Oli. Maksudnya kan Iya. ya, kita harus terima ya bahwa ya itu bukan jodoh, udah. Iya, maksud saya begini, It's kalau dia okay gitu loh. bahagia, iya, kalau dia bahagia dan dia sudah menikah sekarang, dia sudah punya kehidupan lain. Kalau memang bro cinta sama dia, ya kalau saya menyarankan ya let it go, bro. Doakan dia bahagia, doakan dia Tuh. hidup bahagia dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Kalau saya, ya sudah kenapa? sudah. Itu sakit memang, tapi ya mau bagaimana kan? Gitu. Ya, waktu itu saya seperti orang kacau, bingung gitu. Bahkan kesedihan saya tuh bisa dirasakan oleh orang yang kalau ada di samping saya, karena yang menangis bukan mata saya, Malah tapi temennya. seperti dalam hati saya pun baru kali itu merasakan menangis dalam hati. Sampai-sampai orang yang di samping saya tuh sampai seperti bisa merasakan, dia melihat saya lihat dia, ya dia pastinya buang buang muka lah. Itu kan hal yang normal gitu ya, tidak mungkin kita saling bertatapan antara laki-laki dan laki-laki. Sebentar. Posisi Bro Ucup sekarang masih single berarti. Aku mastiin aja. Iya, Bro masih Ucup udah menikah, masih single. Oh, oke. masih single. Oh, iya. Eh kalau kalau saya gini ya, Bro. Ah, jangan pernah larut gitu loh. Itu penting ya. Jangan pernah larut. Jadi kita harus pisahkan antara logika dan emosi. Karena Tuhan juga seperti itu. Dia memisahkan logikanya dan emosinya. Kalau Tuhan mencampur aduk itu, maka setiap orang yang bikin dosa udah dipetir langsung sama Tuhan. Patah, pokoknya udah langsung habis gitu loh. Nah, gitu. Jadi ada masa di mana orang jahat dibiarkan. Ada masa di mana bahkan orang baik pun mati cepat gitu kan. Nah, kalau kalau Tuhan menggunakan emosinya, itu orang jahat ini udah dari awal udah Udah musnah. mati gitu lah. Musnah ya. Tapi kan itu juga dia juga tidak serta-merta melakukan itu. Dia nggak bisa, dia nanti nabrak sifatnya. Dia juga memiliki kasih untuk bagaimana orang yang jahat itu juga dikasih waktu. Nah, jadi jangan larut gitu.
Dan apa ya? eh, ada beberapa tipikal orang ya kalau secara psikologis, misalnya dominan, intim, kemudian dan stabil. Nah, masing-masing itu ketika dia dalam stressing ya, itu responnya beda. Yang intim dia akan ngobrol kemana-mana, padahal dia lagi stres. Ada yang cermat. Nah, kalau cermat itu dia akan baca apapun, baca buku kayak gitu. Nah, kalau dominan dia modalnya dihancurkan, apa tembok di depannya hancur gitu. Nah, kita kan juga harus kenal tipikal kita. Iya, benar. Nah, apa namanya? Supaya outputnya juga positif. Ya udah, kalau misalnya bro termasuk yang cermat, udahlah baca banyak buku gitu. Ucup. Iya bang. Siapa Lu manggil? jangan-jangan Bang Aladin. ada prinsip hidup juga lagi. Jangan prinsip hidupnya kayak di belakang truk ya. Kutunggu jandamu itu repot ntar kalau gitu. Udah kebaca nih. Jadi dulu tuh Ya habis masih orang 6 zaman tahun nggak bisa move on. ya. Gak apa-apa, aku tunggu jandamu kalau memang jadi janda beneran, tapi jangan Jadi diremput. dulu tuh masih zaman SMS bang. Saya telepon dia kan sudah tidak mau diangkat. Saya SMS tidak mau dibalas lagi bang. Terakhir saya mengobati rasa rindu saya menulis surat bang. Jadi sesekali surat tuh sampai basah bang. Basah bukan karena keringat bang, tapi karena air mata saya yang nggak sengaja Romantis netes sekali sendiri. abang ini Ucup ini ya, basah Lalu karena air mata lo, gile bener. ya ini kisahnya tuh bang. Lalu suratnya tuh saya amplop kan, saya kasih ke kawan, saya minta tolong untuk kasih ke dia gitu. Bahkan saya kasih uang ya dulu 50.000, tak tolong saya gitu, kawan ceweknya ya gitu lah. Beberapa kali saya kirim surat tapi nggak ada balasan juga ya. Mungkin Cuman bro. kamu kalau begini Itu melakukan ini kamu posisi merasa bersalah atau enggak sih? Ya posisi itu dia udah nikah bro berarti? Dia udah belum nikah. belum Oh, baru dilamar orang dan dia menerimanya, dan saya merasa seperti dibanting hidup saya. Padahal saya sangat cinta kepadanya dan kami selalu bersama-sama. Itulah karena munculnya film Kucing-Kucing iya. Tahe di apa saya scroll TikTok ini, kenapa muncul film itu. Jadi mengingatkan saya kembali Iya, ke masa itu. itu kan kalau kalau seperti itu buka dibagikan gitu kan, bagikan terus dipilih di situ. Nah, kita simpan terus tidak tertarik. Nah, supaya notif itu nggak muncul ketika aja tidak tertarik. Nah, gitu. Ya, Jadi nanti itu masalahnya bukan nggak cuma akan satu muncul orang karena bang. Saya scroll lain lagi orang gimana ya, gitulah bang. TikTok di TikTok abang ada muncul iya, Kucing-Kucing Tahe. iya, enggak, Nggak. tempat saya enggak Titanic muncul. ada muncul. Tempat saya enggak muncul. Enggak ada, Lah kok nggak ada. enggak ada muncul. Ocean gitu kan lagi Saya tenggelam, kan Titanic lagi naik daun ini. nggak tahu, soalnya algoritma tempat saya, aku lebih suka baca tentang AI kayak gitu kan. Gimana teknologi AI? Ya yang muncul AI terus tiap Berarti apa hari. yang kita cari itu yang muncul selalu. Ya, betul. Betul. Iya. Dan kayak misalnya gini, apa tuh? Dulu ada yang bilang, wah nggak mau aku masuk TikTok, isinya cewek-cewek pargoy gitu kan. Ya nanti tinggal kita klik yang ada tulisan bagikan, terus nanti ada gambar tidak tertarik, ada gambar jantung tapi pecah patah itu loh. Udah klik itu aja, nanti udah itu nggak muncul lagi. Ya, nanti saya coba Dulu pas kalau muncul saya apakan aja. pertama kali join juga munculnya cewek-cewek pargo, ini kenapa ini, saya bingung kan. Nanya-nanya sama temen, ini ngilanginnya gimana gitu kan. Aku nggak tahu, tapi Pasti ternyata baru gitu. belajar. Pokoknya tulis saya tidak tertarik gitu, nanti udah hilang, nggak muncul lagi. Awal punya TikTok. Iya, awal punya TikTok gitu. Iya, nanti lah bangku coba ya supaya jangan muncul lagi. Iya. Soalnya Tapi itu gini ya Ucup, apa membuka namanya? luka lama juga sebenarnya. Saya mau saya tutup, saya coba. Ya, oke. Tapi gini Ucup ya, maksudnya deep down ya di dalam diri kita itu kan ada satu tempat khusus gitu ya.
tempat khusus yang kosong, yang hanya bisa diisi, yang tidak bisa diisi oleh keluarga, anak, yang dimana jiwa kita itu nggak akan tenang sebelum itu diisi. Nah, Agustinus mengatakan itu, dalam diri kita ada satu tempat di mana jiwa kita tidak tenang sebelum itu diisi, yaitu bicara mengenai Tuhan. Jadi Bang, Gitu. Nah, apa yang dikatakan Yesus mengenai hati yang kosong, Bang? Apakah ada penjelasan? Ada. Yesus mengatakan seperti ini. Tapi ini bukan tidak langsung dalam, tapi seperti ini. Marilah kepadaku, aku kutip tadi kan perkataan Agustinus ya, bukan Yesus. Nah, Yesus mengatakan seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, ini ku bacain dulu ya ayatnya. Ini namanya baca bersama, Bang. Oh iya, betul, baca bersama. Ini ya, Matius 11. Ini perkataan Yesus, merah-merah ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, beban pikiran tuh beban loh. Iya, benar. Kepikiran terus, kemudian terngiang-ngiang. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus tahu masalah yang kita hadapi, yaitu terlalu banyak pikiran, terlalu banyak memikirkan khawatir masa depan, misalnya kayak gitu ya. Coba Bang, ke kanan dulu apa tadi? Ke kanan. Yang atas nih tadi ya? Bukan kanan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oke Bang, ya. Cukup. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, ketenangan jiwa ini orang cari loh. Makanya kan dari sini Agustinus mengatakan ada satu tempat dalam diri kita yang sebelum dia diinstal masuk ke situ ya, jiwa kita nggak tenang. Oke Bang. Apa yang diinstal ya? Bisa ditutup ketika Bang. Tuhan masuk. Oke. Iya Bang. Silakan. Jadi Bang, kesimpulan dari saya ya, setelah melihat tersebut ya, itu adalah kata-kata romantis ya dari Yesus begitu ya. Oh betul. Betul. Dia romantisnya itu gini bro. Romantisnya Yesus itu well proven. Oke, lanjut bro dulu. Jangan pakai bahasa Inggris Bang, aku nggak ngerti. Maksudnya terbukti gitu loh bro. Terbukti. Ya, romantisnya Yesus jujur kalau nggak mungkin bro. Nggak ngerti gitu. Jadi maksud terbukti. Sekarang gini bro. Bro pernah tahu pelukis Vincent van Gogh ya? Pernah dengar ceritanya ya? Dia potong telinga itu. Belum. Jadi dia itu seumur hidupnya kan nggak bisa ngejual satupun lukisannya. Kalau lukisan yang paling aku suka itu Starry Night itu. Waduh, ngelihatnya itu gimana ya? Seneng banget aku. Di antara semua lukisan tuh aku paling suka Starry Night. Nah, dia nggak pernah satupun menjual. Bahkan dia menjual dirinya pun nggak berhasil. Terakhir dia cinta sama cewek nggak ditolak. Terakhir dia cinta sama pelacur. Mau nggak terima cinta? Tuh kan? Terus dia ngebuktiin sama si cewek tadi. Ini dia potong kupingnya. Aku cinta padamu. Kalau nggak percaya nih, aku udah potong kupingku gitu. Nah, ceweknya makin takut lagi kan. Nah, terus makanya kan ada lukisan Vincent van Gogh. Dia telinganya lagi dibalut perban itu kan sambil dia ngerokok itu kan. Nah, begitu pengorbanan si Vincent van Gogh dan dia tetap tidak direspon gitu. Nah, itu adalah kasih ya.
satu bukti kasih yang dia berusaha menunjukkan. Tapi Yesus, romantisnya Yesus itu, dia berkata seperti, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Nah, bahkan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini nyawa yang dikasih. Dia nggak punya salah, dia nggak punya dosa, tapi dia mau berikan nyawanya. Dan di antara yang diberikan, tetap aja nggak mau nerima itu juga ada. Misalnya kan gini, ada satu yang kita harus pastikan ya, bahwa apakah kita itu fix mendapatkan keselamatan atau tidak. Itu kan sesuatu yang mau nggak mau, karena kan ini kan cuma sementara. Kita ini cuma transit saat ini. Nah, tetapi bagaimana Yesus itu, dia memberi jaminan dengan nyawanya. Harusnya kita yang mengalami kematian akibat dosa, terpisah dari Tuhan. Tetapi Yesus atas kasihnya, saya yang mengalami kematian bagi kalian, supaya kalian tidak mengalami kematian lagi. Nah, itu bukti kasih yang bukan sekedar aku maha pengasih dan maha penyayang. Tapi ini loh, nyawaku kuberikan. Bukti apa lagi yang kamu minta? Nah, itu kan pertanyaan besarnya kan di situ. Bukti apa lagi yang kamu minta? Nyawaku kuberikan. Bahkan di Ibrani dikatakan, sebab bukan malaikat-malaikat yang dia kasih, tetapi anak-anak Abraham. Maksudnya manusia gitu. Maksudnya dia mengasihi manusia. Dan kasihnya itu tidak hanya berhenti bahwa dia maha pengasih, dia maha penyayang. Tapi kasihnya itu benar-benar diwujudkan dengan dia mati di kayu salib. Harusnya kita yang disalib, harusnya kita. Makanya dia berani memberi janji apa? Semua letih lesu berat-berat datang kepadaku. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya bro, saya diam bukan berarti apa ya? Saya diam tuh berarti mengerti gitu bro. It's okay. Ya, bro. Saya mengerti. Ya. Paham. Iya. Ya, tapi aku ya rekomen sih bro. Bro, apa namanya? Tidak perlu larut. Itu kata kuncinya itu bro, larut. Nah, kalau bro, kalau diucapkan memang mudah bro, tapi kalau secara praktek bukan hal yang mudah bro. Gini, aku kalau misalnya membangun hubungan ya, waktu aku membangun hubungan, waktu aku belum nikah. Bro ini lajang atau sudah menikah? Udah, saya udah nikah. Tapi ketika saya membangun hubungan, itu saya dari setting itu saya tidak boleh bucin. Itu, saya tidak boleh dalam posisi bucin. Jadi logika saya harus mencaplok emosi saya. Logika saya harus mengalahkan emosi saya. Itu yang saya setting. Iya. Jadi kalau di Bro bisa cewek yang saya tembak mengendalikan hal tersebut. Kalau saya Bro, enggak, itu dilatih. Iya. Saya belum bisa untuk melatih sampai ke sana. Pikiran saya melupakan dia, tapi hati saya masih mencintainya. Iya, apa namanya? Makanya kalau di tempat kami ya bro, itu kan lagu-lagu rohani itu banyak, ya kan? Mau yang versi dangdut ada, mau yang versi rock ada, bahkan yang versi underground pun lagu rohani juga ada. Nah, kemudian lagu-lagu, iya betul. Maksudnya ada banyak versi ya. Nah, jadi kalau misalnya ini saya singkirkan lagu-lagu yang bucin. Saya nyanyi lagu-lagu itu.
Memangnya ada gitu Karena lagu-lagu yang bucin? bukan, maksudnya lagu-lagu yang tentang cinta kayak gitu kan nanti Nah, kan jiwa kita akan kebawa. maksud saya kan lagu rohani itu kan pasti Oh, enggak. tentang Saya Tuhan gitu. saya Maksudnya, bicarakan mengenai lagu-lagu yang kayak Kucu-Kucu Daya tadi kan, atau oh, cerita-cerita cinta itu saya hilang dong. singkirkan. Iya, aku terus pakai yang aku install pikiranku, install jiwaku dengan lagu-lagu rohani yang apa namanya, yang membangun rohku semakin kuat. Karena kan misalnya kayak aqua atau air minum ya. Itu kan ketika kita isi penuh ya kan sampai tumpah ya. Nah, kita kontraskan dengan waktu air itu di bawah gitu. Waktu airnya tinggal sedikit. Nah, sama juga ketika antara keinginan daging dan keinginan roh. Itu mana yang lebih kuat? Kalau full gitu kan, kalau full keinginan roh full, maka ya udah nggak ada tempat. Bahkan nasi panas pun itu lalat tidak akan bisa menyentuh nasi panas. Kalau nasinya udah dingin, ya lalat baru nempel gitu kan. ya. Nah, Pastinya lebih besar kebutuhan ini ya, kebutuhan badan daripada roh gitu ya. Apa saya salah iya, tangkap ya? naturnya seperti itu. Karena kan Kita jujur, masih kita di akui. dunia gitu ya. Iya, betul. Kita akui naturnya seperti itu. Tetapi itulah kenapa ada sunat rohani. Saya bilang sunat rohani ya. Sunat rohani itu penanggalan tubuh berdosa. Sama seperti yang dialami Yesus. Dia wafat di kayu salib. Nah, kemudian dia bangkit. Berarti kita menanggalkan keberdosaan dan kita bangkit dalam hidup yang baru. Nah, ini yang yang Yesus tuntut setiap hari. Mereka yang mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib. Nah, proses ini yang disebut sebagai progressive salvation atau keselamatan yang progresif. Yaitu apa? Hari demi hari kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Aku sendiri tidak menafikan, saya masih manusia, saya masih daging. Dan Tuhan tahu saya masih manusia, kita masih daging. Tetapi kan ada perbedaan, bro. Ini aku udah punya anaknya, aku udah punya anak. Suatu hari anak aku gini, kan kalau didik anak itu kan juga ada waktu untuk disiplin dia. Disiplin aku ya bener pakai spank, pakai rotan, bener pakai rotan, bener. Nah, suatu hari jadi sebelum disiplin kita udah make a deal atau kita udah bikin janji. Misalnya nih ke Indomaret, nah nanti kita papa nggak beli ikan apapun di sana, bisa kayak gitu. Apa cuma beli yang papa perlu misalnya. Oke, deal ya. Mau ikut? Ya, oke deal. Nah, tapi misalnya dia tiba-tiba di sana merengek dan lain sebagainya, berarti dia udah menabrak deal. Dia udah menabrak perjanjian. Jadi udah bikin janji dulu pertama. Bikin janji. Nah, sampai di sana ternyata dia nabrak janji. Nah, kita kasih warning. Kalau tidak nanti papa spank. Kalau tidak nanti papa disiplin. Nah, dia tetap ya sudah, kita disiplin di rumah. Seperti itu. Jadi disiplin itu kan ada rule-nya, ada aturannya. Nah, ada satu hal yang dia sendiri itu masih bergumul gitu. Dia pernah waktu saya spank dan dia berkata, aku tahu Pak, itu nggak benar. Aku lupa untuk hal apa ya waktu itu, atau main atau gimana gitu. Ya tapi kan Papa udah warning, Papa udah kasih tahu. Ya aku tahu itu aku nggak benar, tapi aku tetap mau. Nah, dia ngomong seperti itu. Nah, sama juga di hadapan Tuhan, kadang kita ada situasi, aku tahu Tuhan itu nggak benar, tapi kenapa saya tetap melakukannya? Tapi kan posisinya beda. Bedanya kenapa? Tuhan lihat kita udah berusaha gitu. Jadi bukan bahwa kita dalam posisi berkubang di dalamnya. Nah, itulah yang berhubungan dengan daging tadi.
Makanya Yesus mengatakan, sangkal diri, pikul salib setiap hari. Iya, saya Itu yang sudah proses paham. kematian. Tentunya Oke. kalau keinginan daging itu bukan hal yang mudah ya. Nama juga nafsu. Itu Kepingin ini, kepingin itu. kita akui. Tapi tadi Bro Ceta mengatakan rautan itu apakah mesti menggunakan rautan gitu untuk melatih Oh, iya, sifat daging tersebut? iya. Dan Tentunya kan Tuhan pun menggunakan itu. tentunya kan bisa saya bukan mau menghakimi, maksudnya kan maaf bro ya, maksudnya dengan perkataan saja gitu. Gini, ada seorang psikolog ya, saya waktu itu dia S2 psikolog kan, kita ngobrol gitu kan. Dia bilang gini, kadang kuat-kuatan loh Pak. Maksudnya gimana Miss? Kadang kuat-kuatan. Jadi anak itu dia punya keinginan. Nah, orang tua itu juga punya keinginan. Nah, kalau keinginan anak tidak diarahkan, itu liar. Nah, kalau kita berani untuk, aduh aku kayaknya mau ngalah aja deh, aku udah nggak sanggup deh, misalnya kayak gitu kan. Terus kita udah seperti itu kita posisi give up. Nah, saya ada temen yang dia tuh ngajarin anaknya sampai posisi nangis, semuanya nangis itu. Itu memang bagian dari perjuangan. Tapi begitu keinginan dia begitu terlalu keras, ya sudah, kita kan sudah ada yang namanya make a deal dulu. Kita udah ada make a deal, kita sudah ada masa kita melakukan itu. Tapi itu tidak permanen. Kayak sekarang, anak saya sudah sama sekali tidak pernah mengalami concrete authority, otoritas yang nyata. Kenapa? Karena dia sudah terarah. Bahkan dia bisa menasihati adik-adiknya. Tentunya dengan didikan Waktu itu saya pernah orang tuanya ya. Iya, karena gini, kehadiran ayah itu penting. Jadi bukan, udah mah, lu yang tanggung jawab, saya kayak gitu. Gimana? Bisa sampai menasihati adiknya, berarti ini ayahnya ayah yang hebat ini. Aku nggak berani ngomong seperti itu ya bro ya. Tapi maksudnya gini, kalau dalam firman Tuhan, itu memang di Ulangan 6, ayat 6 dan selanjutnya. Nasihatilah anakmu ketika ada di ladang, ketika di rumah, ketika di jalan, dan lain sebagainya. Nah, sempat suatu hari aku juga nggak pernah kepikiran kan, saya main di sekolahnya. Kebetulan kepala sekolah, bukan kepala sekolah, tapi dia pemilik yayasan gitu kan. Nah, ngobrol gitu kan, lagi ngobrol. Nah, ada adik angkatannya dia yang masih kecil, yang susah diatur gitu kan. Nah, didatangi sama dia. Hey, Dek, kamu gini, kamu jangan seperti itu, karena misalnya ada orang lewat di towel, di jamba, di apa, tiba-tiba ditabok gitu kan. Dek, kamu nggak bisa gini. Jadi waktu itu saya lihat anakku, terus yang ketua yayasan juga lihat, kita berpandang-pandangan, terus kita ketawa gitu loh. Iya kan, maksudnya. Terus aku bilang, iya Pak, saya kayak ngelihat cermin. Saya bilang gitu, karena emang dia sering miring kita adjust. Nah, akhirnya dia bisa sendiri melakukan itu. Buat apa sih? Bukan buat apapun. Kita tujuannya satu, supaya kita takut akan Tuhan. Udah, aku nggak punya kan dia punya kecerdasan kognitif yang dia cerdas, dia ini dan lain sebagainya. Enggak. Saya nggak membutuhkan itu. Ya, puji Tuhan kalau punya kecerdasan kognitif. Kalau ranking 1 itu bonus tuh orang tuanya. Tentunya dengan umur dia yang segitu bisa menasihati orang lain ya.
di bawah dia itu hal yang luar biasa itu, dan tentunya pasti ada sosok di baliknya, di belakang, tentunya dengan ayahnya yang hebat begitu, Bang. Iya, ada ayahnya, ada ibunya. Nah, makanya aku misalnya gini, Bro. Ada 10 cewek nih. 10 cewek. Yang Bro taksir yang mana? Bro Nggak ada, Bro, nentuin hati yang saya mana kosong, Bro. gitu ya. Oke. Ya, makanya banyakin temen lah, banyakin pertemanan. Temen cowok Anggap aja ada, nih, Bro. ada Temen cewek nggak? 10 wanita nih. Nah, pilih yang paling tidak brengsek dari 10. Pilih yang paling tidak brengsek, pilih yang bisa ngedidik anak, pilih yang bisa nasihatin. Iya. Tentunya Nah, itu itu merupakan nasihat dari Bro yang bagus sih. Masalahnya jangan kan 10, Bro. Satunya nggak ada. iya. Ya, aku juga ngerti, Bro. Sebenarnya banyak kok kalau apa namanya? Istilahnya gini ya. Ada yang bilang gini, seumur hidup kita itu kita akan memiliki 1000 teman dari awal sampai mati. Itu kita akan memiliki 1000 teman. Itu John Maxwell yang mengatakan seperti itu. Namun di antara 1000 orang itu nggak ada yang satu pun, kan gitu, Bro. Gitu. Jadi ya explore diri, Bro. Explore, kembangkan diri, Bro, dalam artian apa ya? Jangan salah memikul kuk gitu, Bro. Kan Yesus bilang ya, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut, rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi, jangan salah memikul kuk. Saat ini Bro sedang perlu dalam posisi seperti itu ya. Ya sudah tuh, kata yang Bro harus tancapkan dalam diri. Sudah itu. It's enough. I have to move on. Ada masa depan bagiku, ada masa depan bagi anak-anak yang harus kulahirkan. Jadi itu dosa yang pertama. Ya itu dosa. Bro mencintai istri. Yang pertama itu dosa. Gitu. Selamat pagi Bu Kinar. Shalom. Jadi Bang Ceta mungkin saya istirahat dulu lah ya. Bro Ceta Oke. baru bangun tidur apa belum tidur? Saya tadi ditelepon adik saya jam berapa tadi kan? Ayah, aku lagi ini apa ya? Anak rohaniku. Anak didik ya? Iya, dia ada di TikTok juga. Aktif. Si ini. Aktif. Si Ibel bukan? Bukan. Oh, bukan. Satu lagi. Anak saya banyak, Bro. Ada 7 orang. Saya pikir si Ibel. Saya pun terkejut kan. Ternyata si Ibel tuh masih 14 tahun dah. Terkejut saya. Wah, enggak lah. Bercanda. Bercanda. Saya pikir serius. Ibel tuh udah 20-an ke atas. Ibel tuh anak pertama itu. Kan dia yang pertama kali manggil ayah. Iya. Kalau itu Bang, kalau Agatha anak kedua. Serius. Dia ikut-ikutan juga. Dia Agatha itu masih 20-an. single atau sudah bersuami? Agatha. Dia itu sama Rion. Sama Rion itu apa? Pacaran sama Rion. Oh, berarti masih single ya. Saya udah dua kali tanya ke dia, nih kakak ini single apa sudah berumah tangga? 2 kali saya tanya, 2 kali nggak dijawab. Ya udah langsung saya pergi, turun terus saya. Iyalah. Oke lah bro, saya pamit dulu bro ya. Oke, kalau biasanya pakai akun apa bro? Aku lupa. Yang sebelumnya akun apa ya? Akun saya cuma satu ini.
Kemarin akun ada satu lagi Oh, Cecep, namanya udah saya tutup akunnya, udah nggak bisa dibuka lagi. oke. Saya pernah juga masuk pakai akun Cecep, cuman saya masuk habis itu mungkin terlalu ribut apa saya cabut aja. Maksudnya ada orang lain lagi debat dan saya dengar rumah pusing, saya cabut aja lah. Oke, 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 oke. Oke lah bro. Ya udah, selamat malam bro. Ya Bro, selamat bro, pagi. saya boleh berdoa nggak bro? Selamat pagi. Boleh nggak berdoa buat bro? Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Enggak apa-apa, nggak usah. Oke, oke, oke. Ya udah, aman, aman, aman. Ya Oke. maaf. Oke lah bro, selamat Nggak pagi apa-apa, nggak bro. apa-apa. Oke, hati-hati. Silakan turun. Ya. Iya. Ini udah mau turun nih. Bro Hope udah tidur kayaknya. Oke deh teman-teman, saya juga mau off dulu nih. Oke, kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Berkati setiap teman-teman yang sempat lewat, sempat mendengar live ini. Berkati mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan daripadamu. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang hancur hatinya Tuhan pulihkan, mereka yang secara jiwa juga sedang kalut dan lain sebagainya, Tuhan berikan ketenangan yang benar-benar bisa mereka rasakan, Tuhan. Damai sejahtera, Tuhan. Dalam nama Yesus ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Bro Pastor Hope, aku tutup komal ya. Tuhan berkati semuanya. Selamat pagi.